Puan dan juga bertemu dengan Pak Ganjar. Nih tanggapan dari Habib ini seperti apa? Positif. Damai silaturahmi itu pahala ya. Banyak rezeki, panjang umur. Paling tidak itu calon-calon presiden kita pada bersatu di Mekah. Semoga Allah satukan untuk Republik Indonesia. Gitu aja. Semoga dengan ketemu di sana dengan suasana ibadah, hatinya lebih lapang dalam bersaingnya. Tidak ada kejahatan dan tidak ada kejailan dan tidak ada kecurangan. Cocok? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau soal deklarasi cawapres Anies itu kapan, sebentar Pak? lagi pulang Anies kita rapikan. Nah, Pak Anies pulang kapan ya, Pak? Nanti kita tunggu pada tanggal datangnya ya. Tanggal datangnya begitu kita atur waktunya lebih kurang plus minus kita umumkan. Bib, sedikit Bib, kan PKS kan kemarin mendukung Pak Anies lalu pada saat gubernur. Hasil karyanya jelas JIS gitu. Kemarin Pak Jokowi juga meminta untuk Piala Dunia U17 di JIS juga. Tanggapan dari Habib ini positif. Pokoknya apa yang dibuat Anies yang kurang-kurang kita benerin. Jangan dikecam. Kurang jalan, kurang tempat parkir, tuh nggak bantu. Pak Menteri BUMN benerin, ya kekurangan, nggak usah dikomplain. Namanya kelemahan, nanti ke PBB, ke FIFA lebih bagus lagi, oke? Cawapresnya siapa, Pak? Nanti diumumkan pada waktunya. Kan ada di kantong. Kan ada Yeni Wahid, Pak. Nanti udah di kantong, santai aja. Kan muncul kan nama Yeni Wahid kan sebagai kandidat. Bisa, semua bisa. Hidayat Nur Wahid aja bisa kalau mau. Abu Bakar aja bisa, tergantung nanti kemauannya Anies. Tapi menurut PKS sosok Bu Yeni Wahid ini seperti apa? Baik, semuanya baik. Warga pemimpin yang dipilih itu bagus. Nggak mungkin dipilih kalau nggak bagus. Sosok menjadi cawapres Anies kira-kira. Nanti kita lihat ya. Siap. Kita tunggu pada waktunya, pada kesempatannya, mari kita nilai bersama. Habib minta. Dan yakin kepercayaan kita berusaha memenangkan Anies dengan cara yang cantik, yang pelan, supaya semoga Anies tidak terganggu oleh situasi apapun. Setuju? Ciptakan demokrasi terbaik, ciptakan suasana NKRI lebih maju lagi. Semangat! Salam kurban, assalamualaikum. Bib, soal polemik Soal ini dong, soal polemik Al Zaitun, Bib. Pak Her aja, Pak Her sebagai Kita ngomong sapi dulu. Iya. Bib, kalau Pak Her lebih cocok kan dia mantan gubernur Jabar. Nah, Pak Her aja nih. Pak Her, Al Zaitun nih Pak Her. Kan Pak Her juga waktu itu kan sempat juga nih memimpin Jawa Barat nih Pak. Tanggapan dari Al Zaitun Pak seperti apa sih Pak? Ya tentu Zaitun ketika sekarang ada rame-rame, ada pernyataan yang diindikasikan ada persoalan terkait dengan agama. Kita mudah-mudahan sudah tahu kan beragam pernyataan tersebut. Tentu saja pertama kita meminta hentikan beragam pernyataan yang cenderung kontroversial supaya tidak membuat gaduh di kalangan umat ini. Yang kedua tentu ini perlu ditertibkan ya, dan penertiban negeri hukum ini kan tentu terkait dengan pernyataannya apakah menyimpang tidak menyimpang MUI tugasnya. Nah terus setelah itu apakah tindak lanjut kalau ada pelanggaran hukum tentu ya Polri dan seterusnya. Tentu kita berharap ini dituntaskan supaya tidak ada kegaduhan di kalangan umat, tidak ada gangguan. Kita ini nyaman hidup dengan beragam pendapat, beragam madhab, saling menghormati. Idul Adha beda, kita nggak ribut, kan begitu. Jadi perbedaan tersebut ada landasannya, dasarnya kan nggak pernah ribut. Kemudian Idul Fitri berbeda hari, penentuan tanggal 1 Ramadan beda hari kan nggak ada masalah, ya. Nah, kunut tidak kunut nggak ada masalah, tahlilun nggak ada masalah kan gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang di luar mainstream pemahaman keagamaan kita, tentu saja ini membuat gaduh, dan oleh karenanya karena kita ingin hidup tentram dalam kebinekaan, baik kebinekaan etnis, kebinekaan agama, kebinekaan beragam ya, beragam urusan yang kita pahami, kita menghormati, itu sebagai sebuah kebinekaan dan keberagaman kita terima. Tetapi kemudian ketika ada perbedaan di luar koridor mainstream yang ada, khususnya dalam pemahaman keagamaan, ya tentu saja ini menjadi persoalan sosial yang membuat gaduh. Dalam konteks pemahaman keagamaan, cukup di negeri kita itu, backbone pemahaman keagamaan kita itu, lihat saja bagaimana pemahaman Muhammadiyah, bagaimana pemahaman NU. Itu backbone-nya kan gitu. Dan ormas-ormas yang ada selain Muhammadiyah dan NU. Nah di luar itu tentu pasti akan membuat kegaduhan kalau berbeda. Karena tentu perbedaannya dikhawatirkan, diindikasikan bukan berasal dari perbedaan yang diperbolehkan
bukan berasal dari perbedaan yang jelas, ada rujukannya, tetapi ya ketika membuat gaduh berarti ada sesuatu yang di luar koridor perbedaan yang selama ini dipahami dan diperbolehkan oleh para ulama kita. Begitu ya? Siap. Pak, soal Apa? Itu tentu ujungnya nanti tergantung dari hasil penelaahan pemahaman keagamaan MUI dan hasil tindak lanjut dari Polri nanti. Nah, ujungnya di situ nanti ya. Tentu kalau urusannya hukum titik akhir dan bagaimana kesimpulan titik akhirnya untuk urusan pengadilan pasti ya. Tapi tentu saja diawali dengan tindakan dari MUI dan kemudian tindak lanjutnya dari kepolisian Republik Indonesia. Oke? Makasih Kang Aher. Siap. Apa? Ya, oleh karena sudah lama supaya tidak, oleh karena sudah lama dan jangan terulang kembali, maka kita meminta pihak berwenang dalam urusan pemahaman keagamaan yang berwenang yang punya otoritas adalah MUI, dalam urusan penegakan hukum yang berwenang adalah Polri, maka kedua lembaga tersebut harus menuntaskan ini semuanya supaya ke depan kita tentram beragama dalam kebinekaan yang ada, tidak gaduh. Itu aja kan? Gitu. Kalau gaduh itu pasti ada masalah lah. Soal pembakaran Quran di Swedia, sikap dari PKS seperti apa, Pak? Ya, sikap PKS sama dengan sikap negara. Ya, kita apresiasi negara kita, ya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, melalui Pak Bumenlu yang sudah protes keras. Ya, apapun alasannya tidak bisa itu dipakai, alasan kebebasan dipakai sebagai alasan, tidak bisa. Tetap itu melanggar, tetap itu menodai, tetap itu menyinggung perasaan kaum muslimin karena kitab suci yang disucikan, yang dihormati, yang jadi rujukan kehidupan kemudian dinodai dengan dibakar oleh orang Swedia. Ini kan bukan peristiwa pertama kali ya, udah kesekian kalinya beberapa kali. Tolonglah masyarakat dunia, kita ini sebagai penghuni dunia, sebagai penghuni bumi, ingin hidup tentram. Dengan cara apa? Dengan cara saling menghormati satu sama lain. Kan begitu. Jadi Indonesia berlaku, saling menghormati, dunia pun berlaku. Ya, jadi mohon kepada pemerintah Swedia menindak juga ya hal seperti itu, karena ini menodai kehormatan kaum muslimin, kehormatan kitab sucinya, dan kemudian membuat gaduh juga di tingkat dunia ya. Nah, itu bukan pertama kali, sudah beberapa kali. Oleh karena itu minta kepada pemerintah Swedia untuk menertibkan pemahaman kebebasan dan yang melanggar arti kebebasan kemudian ditindak sebagai hukum yang berlaku di negeri mereka. Oke? Terima kasih Kang Aher. Nuhun Kang.